tahun 6 Hijriah ketika di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi yang mana ia bertawaf di Ka'bah. Lalu cerita itu pun diceritakan kepada para sahabatnya. Lalu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriang gembira karena mereka akan kembali melihat dan menginjakkan kaki di kampung halaman yang telah lama mereka tinggalkan. Mereka rindu dengan sanak saudara mereka. Sehingga dengan berita itu, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjalan dari kota Madinah menuju ke kota Makkah. Ketika sampai di Hudaybiyah, unta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menderum, lalu pun dipukul oleh Rasulullah agar untanya itu tetap berjalan maju. Namun unta itu hanya melangkah 1, 2, 3 langkah saja. Dan Rasulullah pun mengetahui bahwasanya untanya itu ditahan oleh malaikat, sebagaimana malaikat itu menahan daripada gajah Abrahah ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Maka dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendirikan kemah dan beristirahat di Hudaybiyah itu. Dan di sana pun ada sumur yang mana tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan diri. Dan sumur itu pun sampai hari ini masih tetap kekal abadi. Dan Hudaybiyah itu pun menjadi salah satu miqat ketika orang ingin melaksanakan umrah. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus sahabatnya Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan salah satu orang yang paling dihargai, paling dihormati oleh orang-orang Quraisy. Lalu Utsman bin Affan pun bertawaf di sana. 3 hari Utsman bin Affan tidak pulang-pulang, sehingga menimbulkan kegelisahan di dalam hati baginda Nabi Muhammad dan juga dengan para sahabatnya. Lalu mereka pun berbaiat di bawah daripada pohon yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Apabila terjadi pembunuhan atas Utsman bin Affan, maka para sahabat Rasulullah SAW siap berperang membela agama Islam itu. Wa subhanallah, tidak lama muncullah bayangan beberapa orang. Dan ternyata salah satu orang itu adalah Utsman bin Affan. Maka amanlah, tidaklah terjadi perang. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berserta para sahabat itu pun melakukan perjanjian yang disebutlah terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah, yang isinya ada 10 poin. Salah satunya adalah orang Islam tidak boleh memasuki kota Makkah pada saat ini kecuali di tahun depan saja. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujui dengan perjanjian Hudaybiyah, walaupun merasakan kekecewaan yang sangat dahsyat dari sebagian para sahabat, termasuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata kepada Rasulullah, kenapakah perjanjian yang timpang itu ia setujui? Umar bin Khattab pun berkata, ya Rasulullah, apakah agama ini di dalam keadaan benar? Kenapa kita tidak masuk saja atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan, yaitu kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata itu tidak haruslah dipandang oleh mata yang zahir. Setelah 1 tahun kejadian perjanjian Hudaybiyah, maka perjanjian itu dilanggar oleh orang Quraisy dengan membunuh orang Muslim yang sedang beristirahat. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang dahulu telah mengetahui bahwasanya sifatnya orang kafir Quraisy tidak akan dapat memegang janjinya. Ketika itu Rasulullah pun langsung menyerbu Makkah, membuka kota Makkah dengan mudahnya. Dan sehingga kini kota Makkah itu pun menjadi sebuah negeri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. 1 kali sholat di kota Makkah bagaikan 100.000 kali sholat di tempat lain.